Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi ala alaihi wa nusallimu ala khatamil anbiya'i wa ala alihi awsiya'i wa ashabihi khulafa'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri di Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat serta hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita, alhamdulillahirabbil alamin, kita pada hari ini keluar dari rumah mulai pagi dengan mengucapkan kalimat takbir dalam rangka kita merayakan sehari kemenangan, di mana kemenangan yang kita peroleh pada hari ini adalah sebuah akibat yang disebabkan selama 1 bulan penuh kita menjalankan pendidikan, kita menjalankan tarbiyah berupa puasa di bulan Ramadan. Yang inti daripada puasa itu, jamaah yang berbahagia, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dilatih untuk melakukan satu sikap yang paling esensi dalam kehidupan ini, yaitu adalah sikap sabar. Makna sabar, jemaah yang berbahagia, dalam hidup ini adalah menjadi penting, karena kita sebagai hamba di hadapan Allah pada hakikatnya sama sekali tidak diinginkan oleh Allah untuk memikirkan hasil. Maka ayat yang saya sampaikan tadi, jemaah yang berbahagia, layak untuk kita fahami dan kita terapkan pada hari ini. Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayat ini adalah ayat yang mengena pada kita pada hari ini di tempat yang berbahagia ini. Yang pertama, kita termasuk orang-orang yang beriman, dan mimpi besar sebagai orang yang beriman itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintah Allah dalam ayat ini? Faltandur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaknya orang-orang yang beriman yang ingin memperoleh ketakwaan itu dalam hidupnya ini adalah harus selalu muhasabah, harus selalu menghitung-hitung, harus selalu melakukan introspeksi. Dan semua introspeksi itu sujudnya hanya satu lihat. Nanti ketika kita sudah dipanggil sama Allah, seperti yang diumumkan oleh Pak Kiai tadi, semuanya itu adalah mereka sudah di alam kubur. Dan apa yang kita lakukan, saudara-saudara kaum muslimin yang hadir di sini, mari kita lakukan introspeksi, mari kita lakukan muhasabah, mari kita lakukan menghitung-hitung. Dan untungnya satu, kira-kira kalau nanti kita dipanggil Allah, kalau suatu saat kita nanti sudah meninggalkan dunia untuk di alam barzah, apa yang kita lakukan di dunia ini kira-kira memiliki kebanggaan atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting.
Maka kalau pada hari ini kita merayakan Lebaran yang mulai tadi malam kita disuruh memperbanyak takbir, ketika kita mengucapkan takbir menjadi titik hari kemenangan. Ketika kita mengucapkan takbir berarti kita akan mengagungkan Allah, dan semua hal di hadapan Allah itu adalah kecil. Dan itulah jamaah yang berbahagia janji kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ternyata orang-orang di hadapan Allah bukan karena jabatannya, karena di hadapan Allah bukan statusnya, di hadapan Allah bukan karena hartanya, di hadapan Allah bukan karena kecantikannya, di hadapan Allah bukan karena kegantengannya, tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Maka siapapun orang, apapun jabatannya, apapun statusnya, dari manapun dia berada, bagi Allah itu tidak penting. Yang penting di hadapan Allah adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Berarti jamaah yang berbahagia, betapa egaliternya hamba di hadapan Allah. Orang desa berhak menjadi orang takwa, orang kota juga berhak menjadi orang yang bertakwa, anaknya pejabat juga berhak menjadi orang yang bertakwa, anaknya petani pun juga berhak menjadi orang yang bertakwa. Dan inilah konsep yang diajarkan oleh Islam. Islam sama sekali tidak membayangkan, tidak menjadikan status menjadi sebuah kehormatan tanpa diiringi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bukankah kita kemarin diimpikan oleh Allah di dalam menjalankan ibadah puasa, target terakhirnya itu adalah takwa. Mimpi besar kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana ciri orang yang bertakwa? Al-Quran menyampaikan kepada kita cara yang berbahagia dalam rangka untuk fatantur nafsu maqaddamat liman. Mari kita sampaikan. Allah menyampaikan ternyata orang yang bertakwa itu orang yang memiliki ketakwaan baik secara vertikal maupun secara horizontal, itu seimbang. Allah menyampaikan di dalam Al-Baqarah yang sudah sering kita baca, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharar. Maksud kami adalah surat Al-Baqarah ayat yang pertama itu, orang yang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa secara individu ini, mereka meyakini bahwa yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Hadirin, puasa kemarin kita ajari, kita sudah diajari. Kalau orang sholat semua orang tahu, ketika orang haji semua tahu, orang berzakat tadi juga diumumkan. Tapi ketika kita menjalankan puasa, di dalam hadis qudsi jelas disampaikan oleh Rasulullah, fa innahu li, khusus untuk ibadah puasa ini adalah termasuk ibadah syirik. Ibadah syirik itu tidak ada yang tahu, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa yang pertama kali yang diharapkan oleh Allah, mereka yu'minuna bil ghaibi, ada sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini adalah selalu dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saat sekarang mari kita lakukan fatantur nafsu maqaddamat liman. Apakah kalau kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan ini, diri kita merasa diawasi oleh Allah, kita meyakini wa ma'akum aina ma kuntum wallahu ta'maluna basir, atau tidak? Ada sebuah kesadaran dalam diri kita, orang yang bertakwa ini selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalam ilmu sufi ada jiwa murabah, ada jiwa yang kita merasa tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kita tempatkan di mana saja kita berada. Allah tidak kita tempatkan pada saat waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Tetapi ketika kita ada di pasar, ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di sawah, kita memiliki kemampuan untuk menghadirkan Allah dan kita merasa diawasi oleh Allah. Hadirin, hari ini uang negara dikurung, tidak main-main.
ada 271 triliun sumber daya alam kita timah dikorupsi. Dan kalau kita baca yang mengkorupsi itu adalah tidak hanya orang-orang kafir, tetapi juga banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa mereka melakukan itu semua? Karena dia tidak menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, ketika tetangga tidak tahu, ketika atasan tidak tahu, ketika orang lain tidak tahu, seharusnya ketika jiwa muraqabah itu muncul, mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu penting bagi orang-orang yang lahir dari bulan puasa. Hadirin yang berbahagia, korupsi yang terjadi pada hari ini, ketika kita kemarin bicara tentang politik, maka pernah kemarin saya khutbah, hari ini kita puasa politik. Tetapi yang terpenting, bagaimana politik itu juga harus berpuasa. Politik yang berkuasa, ketika ada kesadaran orang-orang yang berkuasa ini, jangan merasa dirinya sombong dengan merasa kekuatan dengan yang dimiliki, menyebabkan dia melakukan satu tindakan. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janjinya, yu'minuna bil ghaibi, dimanapun Anda akan berada, di situ nanti Allah akan selalu mencatat bahwa Anda menjadi orang yang beriman, tetapi lemah disebabkan karena Anda tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, maka ada ulama yang sangat keras ketika orang-orang mukmin, ketika orang-orang beriman, mereka melakukan satu tindakan yang pada saat mereka melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh Allah, kemudian dia mati, orang itu sebetulnya tidak layak menjadi orang yang beriman. Dia bisa disebut menjadi orang kafir. Mengapa? Karena saat dia melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah, di situ dia tidak memiliki keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahuinya. Hadirin, orang yang berpuasa melahirkan jiwa muraqabah. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan orang yang berpuasa, orang yang bertakwa itu memiliki kemampuan untuk selalu mendirikan salat. Wa yuqimunas salat. Salat yang kita lakukan, kita ada kesadaran bahwa salat itu adalah secara individu itu wajib. Surat Al-Ankabut ayat 45 mengatakan, aqimi shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mimpi besar bagi orang yang salat itu memiliki kemampuan untuk mencegah perbuatan mungkar dan memiliki kemampuan mendorong orang-orang yang salat itu untuk berbuat ma'ruf. Hadirin, maka Allah memberi pesan. Mengapa di Al-Quran itu dikatakan aqimis shalah, dirikanlah salat, bukan lakukan salat. Ada sebuah pekerjaan yang besar yang kita lakukan pasca kita sholat hari ini. Apakah yang kita baca, apakah yang kita sumpahkan pada Allah pada saat puasa, pada sholat itu benar-benar nanti kita praktekkan dalam kehidupan sosial? Di dalam sholat kita bersumpah, inna sholati fa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita dan sumpah kita pada waktu kita sholat. Pada waktu sholat kita mengucapkan subhanallah, mensucikan Allah, membesarkan Allah. Pikiran kita yang paling berat, Bapak sekalian, nanti setelah kita keluar dari tempat ini, apakah janji itu benar kita lakukan atau justru kita berbohong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita diingatkan sama Allah, orang yang sholatnya bagus secara individual itu fadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang sholatnya baik itu pasca sholat mereka ingat kepada Allah dalam kondisi apapun yang digambarkan dalam ayat itu. Ketika duduk ingat pada Allah, ketika berbaring ingat pada Allah, ketika berdiri ingat pada Allah. Seluruh aktivitas pasca kita melakukan sholat itu kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin,
Pertanyaannya nanti, fatandur nafsu ma qaddamat liqad. Mari kita hitung-hitung tentang diri kita. Bukankah Allah juga mengancam kita, wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat? Apakah kita sudah pantas pada hari ini ketika kita meninggal tiba-tiba Allah yang sampaikan nanti di yaumul hisab, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah pahala salat. Ketika salat kita baik maka yang lain mengikuti. Pertanyaannya yang perlu kita introspeksi, kira-kira salat yang model apa yang bisa kita banggakan kepada Allah? Apakah justru kita sudah sholat dan justru sama Allah diancam, hai celaka bagi orang yang sholat? Mari kita lakukan introspeksi. Hadirin, dua ciri orang yang bertakwa itu, orang yang yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, itu baru dimensi masing-masing yang bersifat individu. Orang yang bertakwa tidak hanya itu, Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah memerintahkan ciri orang yang bertakwa yang nomor 3, orang itu memiliki kepedulian kepada sesama. Maka Islam mengajarkan orang yang bertakwa itu harus iman, tidak boleh memiliki kesalahan secara individu, tetapi kesalahan sosialnya itu adalah jomplang alias tidak main. Maka Allah mengingatkan, hai orang-orang yang punya harta, hai orang-orang yang sudah bekerja dengan cara yang halal, maka distribusikan sebagian hartamu itu untuk kebaikan sosial. Kalau tadi sudah diumumkan ada zakat dibagi dua, ada zakat fitri dan ada zakat mal. Ada cara yang lain bagi orang-orang yang berharta untuk memikirkan keumatan, dengan cara infak, dengan cara sedekah, bahkan jamaah yang berbahagia, dengan cara nanti adalah kita memberikan harta kita untuk umat dengan cara dihibahkan. Bahkan Allah juga mengajarkan kalau itu semua masih ada, maka kita disuruh untuk pakai. Jangan sampai harta yang kita peroleh dengan cara yang sangat halal, ketika kita tidak mendistribusikan hartanya untuk umat, justru ketika mati kita, malah justru anak-anak kita royokan terhadap harta yang kita miliki. Mengapa? Karena kita tidak mendistribusikan harta dengan baik. Maka ayat yang lain jamaah yang berbahagia, semua ciri orang yang bertakwa itu adalah termasuk hal-hal yang harus kita lakukan dalam ibadah muamalah manusia. Salah satu ciri yang ada di Al-Quran yang lain, di dalam surat Al-Imran, orang yang bertakwa itu orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam kondisi yang susah maupun dalam kondisi yang senang. Kemudian Allah juga mengatakan wal-kadhibina, itu orang yang memiliki kemampuan untuk menahan marah, sabar ketika dicaci maki orang. Kemudian yang paling penting yang hari-hari ini harus kita terapkan setelah keluar dari masjid itu, wal-afina 'anil. Islam mengajarkan tidak ada satu konsep pun di dalam Al-Quran itu bahwa orang-orang yang bertakwa itu untuk meminta maaf. Tetapi Islam mengajarkan orang-orang yang beragama Islam itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberi maaf. Maka hari ini kita diperintahkan oleh Allah selama 1 bulan kita sudah takaruf pada Allah dengan yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Maka kalau hari ini rumah-rumah kita tertutup karena ada kedengkian, karena ada iri hati, atau karena ada kesombongan, jangan lupa Anda tidak memiliki kemampuan untuk kepantasan diri sebagai orang yang bertakwa. Maka Bapak sekalian, bukalah hati kita pasca ini. Orang-orang yang dulu pernah membenci kita, maafkan. Orang-orang yang dulu pernah ada kesalahpahaman pada kita, maafkan. Yang terpenting lagi ketika pada hari ini kita memiliki rasa sombong karena harta yang kita miliki, kita memiliki jiwa yang sombong karena harta yang kita miliki. Hari ini saatnya kita mendistribusikan sebagai bentuk solidaritas kepada Allah SWT. Hadirin, pekerjaan terbesar
pasca ini adalah pengendalian hawa nafsu. Allahu Akbar. Allah. Mengapa hawa nafsu yang kemarin kita kendalikan selama bulan Ramadan itu adalah layak untuk kita teruskan? Rasulullah pernah menyampaikan raja'na min jihadil asghar. Ketika perang-perang Badar pulang, Allah mengatakan kita baru saja perang kecil. Ilal jihadil akbar, kata Allah. Setelah ini ada sebuah peperangan yang paling berat yang harus kita lakukan, yaitu adalah berjuang dalam rangka mengendalikan hawa nafsu yang kita miliki. Islam mengajarkan nafsu tidak harus dibunuh, tapi harus dikendalikan. Tadi dalam doanya Pak Yai, kalau orang-orang memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, maka janji Allah injini ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Tetapi saudara-saudara, ketika kita dikendalikan oleh hawa nafsu dengan rasa sombong, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, mereka orang-orang kaya bertindak sombong, orang-orang kecil memiliki jiwa yang iri hati, maka saat inilah Allah memerintahkan wa'afina linnas, maafkan itu semua sebagai bentuk takdir pada Allah di bulan Lebaran pada hari ini. Kalau itu terjadi, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya khabir hajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.